Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar praktek pemalsuan pupuk yang diproduksi CV Sayap Mas Citra Persada yang berada di wilayah Boyolali. Dalam kasus ini, polisi menetapkan pemilik pabrik berinisial TS sebagai tersangka. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Arif Budiman mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan petani terkait pupuk yang diduga palsu beredar di wilayah Sragen. Dari laporan tersebut, petugas melakukan penelusuran dan menemukan gudang pupuk di wilayah Karanganyar serta pabrik pembuatan pupuk di wilayah Boyolali. Di pabrik pembuatannya, polisi mendapati 7 jenis pupuk yang diproduksi CV Sayap Mas Citra Persada. Dari pemeriksaan polisi, CV Sayap Mas Citra Persada merupakan pabrik yang memiliki perizinan resmi. Namun, pada prakteknya, pabrik dengan kapasitas produksi 300 hingga 400 ton per bulan tersebut menyalahi komposisi pembuatan pupuk. Dari hasil uji laboratorium, mutu dan kandungan nutrisi pupuk yang diproduksi tidak sesuai dengan komposisi yang tertera pada kemasannya. Rekan-rekan bisa melihat komposisi yang sebagaimana ada dalam label daripada pupuk-pupuk dimaksud. Sambil contoh, hasil lab Enviro, komposisi nitrogen sebagaimana label adalah 17%, kemudian fosfor 14% dan kalium 12%. Namun dari hasil pemeriksaan ternyata kandungan nitrogen, fosfor maupun kaliumnya hanya 0,sekian%. Terus ke bawah sampai dengan produk yang ketujuh yaitu Envirofos 36, juga kandungan sebagaimana komposisi yang ada dalam label kemasan keseluruhan tidak sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan lab yang dilakukan. Dari data dimaksud kemudian juga kita telah melakukan pemeriksaan ahli yaitu dari Undip, termasuk juga kita melakukan penghentian produksi sekaligus juga penyitaan barang bukti berupa pupuk sebagaimana yang ada di gudang dan juga di tempat produksi. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan komposisi yang disarankan Kementerian Pertanian akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang tadi Enviro disampaikan harus totalnya persyaratan minimal itu harus kandungan NP2O5K02 minimal 30%. Jadi apabila hasil lab yang disampaikan Pak Dir itu tidak sesuai standar minimal itu, berarti bisa dikategorikan bahwa pupuk itu tidak sesuai dengan kemasannya. Terkait dengan pengaruhnya terhadap tanaman tentunya, kalau pupuk yang dijual itu tidak sesuai dengan persyaratan minimal yang disyaratkan Kementerian Pertanian, pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ketika diaplikasikan di tingkat lab. Dalam kasus ini tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Tutuk Carita melaporkan.